Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Putri Suci Lestari, NIM 3119192 dari kelas Farmasi 2D. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal sediaan KRIP untuk jerawat. Di sini terdapat 5 jurnal yang sudah saya review, yaitu jurnal dari formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit bawang putih. Yang kedua ada formulasi krim ekstrak daun kelor. Yang ketiga ada uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih. Dan yang ketiga ada formulasi sediaan krim anti jerawat. Yang keempat yaitu ada formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat dan efektivitasnya terhadap jerawat. Bisa dilihat ya, di sini jurnal 1 yaitu ada latar belakangnya, yaitu negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan bawang putih terbesar. Namun dengan demikian banyak masyarakat yang menganggap remeh dari kulit bawang putih hanya sebagai limbah dapur, pasar yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Anggapan itu merupakan anggapan yang salah. Kulit bawang putih tidak bisa kita anggap remeh. Sebab kulit bawang putih memiliki kandungan yang tentunya bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat Indonesia. Sebagian bahan yang bermanfaat, salah satunya yakni krim anti jerawat. Kulit bawang putih bisa diproduksi kembali menjadi krim anti jerawat. Kulit bawang putih mengandung senyawa flavonoid, polifenol, alkaloid, dan tenin. Kandungan flavonoid, polifenol, alkaloid, dan tenin inilah yang menyebabkan kulit bawang putih mempunyai antioksida. Bahkan penelitian di Jepang mengatakan bahwa kulit bawang putih mengandung 6 antioksida yang terpisah. Selanjutnya yaitu ada jurnal hasil review saya sendiri, yaitu judulnya formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit bawang putih Allium sativum L. Jurnal dari Aditya Yahya Nugraha yang belajar atau berpendidikan kimia Universitas 11 Maret Surakarta. Tahun 2015, penulisnya Aditya Yahya Nugraha, reviewernya saya sendiri, dan tanggalnya yaitu 12 Oktober 2020. Tujuan penelitian untuk mendapatkan formula krim anti jerawat ekstrak etanol kulit bawang putih. Dan metode penelitiannya yaitu menggunakan metode studi literatur. Studi ini dilakukan dengan cara membaca buku ataupun jurnal-jurnal yang diperoleh dari internet guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk hasil penelitiannya yaitu dari hasil percobaan pembuatan krim anti jerawat dari kulit bawang putih dari 102,5 gram Simplicia kulit bawang putih didapatkan ekstrak seberat 38,6 gram. Rendemennya yaitu bisa dilihat sendiri ya pada hasil penapisan biokimia baik pada Simplicia maupun ekstrak etanol. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari hasil penelitian yaitu ada ekstrak etanol kulit bawang putih dapat diformulasikan sebagai sediaan krim anti jerawat. Dan ekstrak etanol kulit bawang putih juga banyak disukai dan diminati karena bahannya atau teksturnya yang lembut.
Untuk kekurangannya yaitu ada bawang putih mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga sangat membutuhkan ketelitian dan pengamanan serta teknik pengerjaan yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu ada jurnal 2. Latar belakangnya yaitu daun kelor merupakan bahan alam yang berpotensi untuk melindungi kulit karena kandungan antioksidan yang terdapat di dalamnya. Pengembangan bentuk sediaan dalam bentuk krim anti-aging diperlukan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Review jurnalnya yaitu ada judul Formulasi Krim Ekstrak Daun Kelor. Jurnalnya dari Nining Sugihartini dan Evi Nuryanti yang belajar di Laboratorium Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tahunnya 2017. Untuk penulisnya yaitu ada Nining Sugihartini dan Evi Nuryanti. Untuk reviewernya saya sendiri ada Putri Suci Lestari dan tanggalnya yaitu ada 12 Oktober 2020. Untuk tujuan penelitiannya itu mengetahui konsentrasi ekstrak daun kelor yang dapat memberikan kemampuan anti-aging yang baik. Subjek penelitiannya yaitu daun kelor dan metode penelitiannya yaitu ekstrak daun kelor diperoleh dengan metode meserasi dengan pelarut etanol 70%. Ekstrak kemudian diformulasikan dalam bentuk sediaan krim anti-aging dengan variasi konsentrasi yaitu formula 0%, formula 2 3%, formula 3 6%, dan formula 4 9%. Krim dievaluasi dengan parameter moisture, evenness, pore spot, Wincke pada probandus manusia yang telah menggunakan krim selama 14 hari. Hasil penelitiannya itu hasil uji menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak daun kelor menyebabkan penurunan evenness 4 kurang lebih dari 0,05 yang efektif pada konsentrasi 3%. Di sini untuk kekurangan dan kelebihannya yaitu kekurangan ekstrak daun kelor yaitu daun kelor sulit ditemukan karena tak banyak orang yang masih menanam tanaman daun kelor. Sedangkan kelebihannya yaitu daun kelor mengandung vitamin C 7 kali lebih besar daripada jeruk. Vitamin A 10 kali lebih besar daripada wortel. Kalsium tubuh Untuk ada kalsium 17 kali lebih besar dibanding susu, untuk protein 9 kali lebih besar daripada yogurt, dan kalium 15 kali dan untuk kalium 15 kali lebih besar daripada pisang, dan besi 2 kali lebih besar daripada bayam. 6 kandungan asam ascorbat, karoten, asam toferol, flavoid, dan lain sebagainya bisa dilihat sendiri ya dalam slide. Dan untuk selanjutnya ada jurnal 3. Jurnal 3 itu latar belakangnya yaitu jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit yang disebabkan oleh bakteri Prophyllionbacterium, salah satu tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai obat jerawat adalah daun sirih. Untuk review jurnal yaitu ada judul Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Terpurifikasi Daun Sirih Piperbetal L dengan basis Femicing Krim terhadap Prophyllobacterium ac. Untuk jurnalnya yaitu dari Nur Alifah, Ferry Indra Dewi, Armadani, Parawansah, Ali Pratiwi yang belajar di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi
Tridharma Adudu Jalan HEA Mokodompit Kendari 93232. Untuk volume dan halamannya yaitu volume 4 nomor 2. Untuk tahun 2018 penulisnya ada Nur Alifah, Peri Indradewi Armadani, Parawansyah Aulif Pratiwi. Dan untuk reviewernya saya sendiri Ade Putri Suci Lestari, tanggalnya 12 Oktober 2020. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui efek antibakteri terhadap ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dan sediaan krim dengan basis finishing krim terhadap bakteri P. acnes dengan metode sumuran. Subjek penelitiannya yaitu ada daun sirih, dan untuk metode penelitiannya ada metode yang digunakan yaitu dengan cara ekstraksi pada daun sirih, dan hasil penelitiannya yaitu ekstrak etanol terderifikasi daun sirih konsentrasi 0,5% memiliki tingkat penghambatan terhadap bakteri P. acnes yang dikategorikan lemah konsentrasi 1%, tingkat penghambatan termasuk kategori sedang, serta konsentrasi 1,5% dan 2% termasuk ke dalam kuat. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini bisa kita lihat ya. Untuk kelebihannya mudah ditemukan dan sangat sederhana dalam memproduksinya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu menimbulkan rasa pahit pada kulit dan menimbulkan efek menyengat pada mata. Untuk selanjutnya yaitu ada jurnal 4. Latar belakangnya yaitu daun kersen memiliki senyawa tanin, sponin, dan flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dengan demikian dilakukan penelitian formulasi krim, ekstrak etanol, dan kersen. Untuk review jurnalnya yaitu judul jurnal 4 yaitu formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen. Jurnalnya yaitu dari Noni Alfianti yang merupakan mahasiswa farmasi Fakultas Farmasi dan Kesehatan Umum Institut Kesehatan Helvetia. Sedangkan yang kedua ada Hoirani Fitri, dosen farmasi Fakultas Farmasi dari Kesehatan Umum Institut Kesehatan Helvetia. Untuk volume dan halamannya yaitu volume 3 nomor 1 halaman 24 sampai 31. Untuk tahunnya 2018, penulisnya yaitu ada Noni Alfianti dengan Hoirani Fitri. Untuk reviewernya yaitu ada Ade Putri Suci Lestari, saya sendiri, dan tanggalnya 12 Oktober 2020. Tujuan penelitiannya yaitu untuk memformulasikan sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun kersen. Subjek penelitiannya yaitu daun kersen. Metode penelitian yaitu penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian menggunakan 3 formula ekstrak etanol daun kersen yaitu dengan konsentrasi sebagai berikut. Bisa dilihat ya di dalam slide, ini ada konsentrasi yang jelas dipaparkan atau dijelaskan. Hasil penelitiannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa tiap formula stabil selama penyimpanan pada suhu kamar. pH tiap formula berada pada rentang 5,9 sampai 6,7. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu ekstrak etanol daun kersen dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim dan bentuk relatif baik. Kekurangannya adanya efek samping berupa kemerahan, gatal, dan
pengasaran pada kulit yang ditimbulkan oleh sediaan ekstrak. Untuk review jurnal yang kelima, yaitu yang terakhir, ada latar belakang. Jerawat merupakan suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan peradangan. Jerawat dapat dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus. Salah satu cara untuk mengatasi jerawat dari bahan alami yaitu dengan daun alpukat. Untuk review jurnal yang kelima, yaitu judulnya formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Untuk jurnalnya yaitu dari Trilestari, Nur Ismiyati, dan Juhani B. Harun. Merupakan D3 Farmasi Poltekkes Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Untuk tahun 2011, untuk penulisnya ada Trilestari, Nur Ismayati, dan Juhani B. Harun. Untuk reviewernya, saya sendiri, ada Putri Suci Lestari, tanggalnya 12 Oktober 2020. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol daun alpukat sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dan sediaan krim wajah. Untuk subjek penelitiannya ada daun alpukat. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah 2 eksperimen. Hasil penelitiannya itu menunjukkan tidak ada perbedaan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun alpukat sebelum dan setelah diformulasi menjadi krim. Untuk yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat pada konsentrasi 15% mampu memberikan zona hambat terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan mempunyai nilai asebabilitas paling baik. Untuk kekurangannya yaitu mahal, bahan yang digunakan cukup sulit didapatkan, sulit dalam proses mesierasi, banyak zat tambahan yang diperlukan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Dadah.